Alhamdulillah baik Pak kabar. Baik, alhamdulillah syukur ya. Oke, selamat bergabung ya. Oke, lanjut ke loh siapa tadi tuh? Nongol muncul lagi, hilang lagi no. tadi 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 oke. Nadira, apa kabar? Oke. Baik Pak. Oke, Dinta, apa kabar Dinta? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kuncoro, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana nih? Kita mulai aja apa ngulang yang lain nih? Baru 9 orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dari total 17. Kita mulai aja bagaimana? Oke, kalau gitu kita mulai aja. Mari teman-teman, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalian pahami dengan mudah. Sebentar ya, sebentar. Oke, mohon maaf ya, tadi ada sempat gangguan juga ya. Baik, yang baru nama siapa? Arya. Oke, Arya apa kabar Arya? Ya. Baik, kita mulai aja ya. Yang pertama, kita mulai untuk nomor 1. Nah, kita lihat ya. Jadi, iya, saya belum kenalan dulu ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian ya, teman-teman ya. Saya biasa ngajar sejarah, itu sejarahnya bukan sejarah minat, tapi sejarah wajib. Saya kebetulan dipangsut menggantikan Bu Yeni ya teman-teman. Kemudian saya biasa ngajar bukan kelas 12, tapi kelas 10 dan kelas 11. Oke, baik sebelum saya mulai, saya mau konfirmasi dulu untuk di laptop atau handphone kalian sudah jelas untuk slide-nya? Sudah jelas Pak. Sudah Pak. Oke, ya nanti kita interaktif aja ya teman-teman, jangan merasa canggung ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham silakan tanyakan saja ya, bebas saja ya. Oke, kita mulai untuk yang nomor 1. Nah, ini saya ambil dari soal SIMAK UI di tahun 2010. Kalian ingat kembali di pelajaran sejarah wajib, yaitu tentang sejarah minat ya, tentang pengantar ilmu sejarah. Nah, teman-teman, kita lihat dari nomor 1 ya. Berikut ini, penulisan sejarah yang benar harus menggunakan metode sejarah yang benar. Berikut ini yang termasuk dalam tahapan penelitian sejarah adalah, yuk, silakan bagi yang sudah ngerjain, jawaban yang tepat kira-kira apa aja, silakan. Yuk, silakan. Jawabannya apa? Interpretasi sama historiografi. Berarti jawabannya apa? Semua apa satu? Kan kalau misalkan ada pilihan ya, A 1, 2, 3, B 1, 3, C 2, 4, D 4 aja, atau E semua. Ayo, jawabannya yang mana? Semua. Iya, betul. Jawabannya adalah E 1, 2, 3, 4. Baik, kita jelaskan satu-satu ya, teman-teman ya. Oke, pengulangannya 2 kali. Kita masuk untuk metode sejarah. Nah, saya ambil dari bukunya Pak Habib ya, bahwa metode sejarah adalah sebuah cara yang digunakan peneliti dalam meneliti aktivitas manusia di masa lampau
dan peristiwa di masa lampau. Itu pengertian metode sejarah. Saya ulang sekali lagi ya. Metode sejarah adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti aktivitas manusia di masa lampau dan peristiwa di masa lampau. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah, metode sejarah. Nah, kemudian metode sejarah ada 4 tahapan. Yang pertama heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heriskain, ya. Artinya tahapan kita mencari data ataupun sumber, baik itu sumber tertulis maupun sumber benda maupun sumber lisan. Nah, itu heuristik. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan sumber, kita perlu periksa lagi nggak sumber yang kita temukan, teman-teman? Menurut kalian sumber itu perlu diperiksa lagi nggak? Perlu. Perlu. Nah, kasarnya tahapan kita memeriksa sumber yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan disebut dengan verifikasi atau kritik. Kritik atau verifikasi adalah tahapan kita memeriksa sumber yang kita dapatkan. Verifikasi atau kritik nantinya kita menganalisis sumber yang kita temukan untuk mengetahui keaslian sumber, apakah ini asli apa palsu, ya, dan kredibilitas sumber. Apakah sumber ini bisa dipercaya apa enggak, layak apa enggak. Nah, itu tahapan verifikasi. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi, setelah kita menemukan sumber yang kita dapatkan, maka sumber tersebut kita periksa kembali. Nah, dalam sejarah, tahapan memeriksa sumber di sini disebut verifikasi atau tahapan kritik. Nah, di mana kritik tersebut digunakan untuk memeriksa apakah sumber tersebut asli apa palsu. Itu yang pertama, ya, keaslian sumbernya asli apa palsu gitu kan. Yang kedua, untuk kelayakan atau kredibilitas, layak apa enggak untuk dijadikan sumber penelitian, pantas apa enggak. Nah, itu ya di tahapan verifikasi. Nah, teman-teman, apabila proses verifikasi sudah kalian lakukan, maka sumber tersebut yang kita teliti, yang kita temukan, digabungkan kembali dengan permasalahan yang kita teliti. Jadi, ketika kita sudah punya sumber, lalu gabungkan dengan permasalahan yang kita teliti. Nah, teman-teman, hasil penggabungan sumber dengan permasalahan yang kita teliti, nanti kita bisa menarik kesimpulan. Nah, dalam sejarah, tahapan menarik kesimpulan dikenal dengan interpretasi atau tahapan penafsiran. Maaf kalau boleh saya bilang kasar, di tahapan penafsiran ini kita menginterpretasi, ya, memeriksa kembali menginterpretasi, menarik kesimpulan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang kita temukan. Misalkan nih, kalian menceritakan kembali nih Perang Diponegoro. Nah, kemudian kalian ceritakan kembali, kalian ambil kesimpulan sendiri di tahapan interpretasi ini berdasarkan sumber yang ditemukan, ya. Jadi interpretasi itu tahapan penafsiran atau menarik kesimpulan. Kalau dalam sosiologi yang Bu Eni suka bilang ada istilah hipotesis, ya, atau kesimpulan sementara atau kesimpulan akhir penelitian. Kalau dalam sejarah, kesimpulan akhir penelitian dinamakan fakta. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Dari heuristik, verifikasi, interpretasi, ada yang tanyakan? Silakan. Saya kecepatan nggak ngejelasinnya, teman-teman? Enggak, Pak. Enggak kecepatan. Cukup ya. Oke, baik.
Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan diacungkan tangan atau segera bilang aja ya. Oke, dari heuristik, verifikasi, interpretasi bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian gini teman-teman, saya mau nanya sama kalian. Kalau misalkan nih ya, kesimpulan itu sudah kita dapatkan. Kita ceritakan, kita sampaikan ke orang lain, apakah secara lisan atau tulisan, teman-teman? Ketika kesimpulan itu kita dapat. Tulisan. Tulisan, betul. Kalau dalam sosiologi, tahapan akhir penelitian itu kan bikin laporan ya, laporan hasil penelitian. Kalau dalam sejarah, ketika kita sudah menemukan fakta atau kesimpulan, kita tulis ulang lagi yang dikenal dengan historiografi. Historiografi itu kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah penulisan kembali karya sejarah suatu peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang kita temukan. Baik, untuk penjelasan nomor 1 demikian dan ini jawabannya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi tahapan penelitiannya heuristik, tahapan pencarian sumber, kritik analisis sumber, interpretasi adalah penafsiran, historiografi adalah penulisan karya sejarah. Baik, untuk nomor 1 jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, maaf. Nomor 1 ada yang masih kesulitan nggak untuk penjelasannya? Silakan. Ya, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Saya lanjut berikutnya ya, untuk yang nomor 2. Baik, yang sudah mengerjakan. Loh, ada lagi. Ya, nomor 2, silakan. Ada yang sudah jawab? Monggo. Kisah, bukan, Pak? Nah, oke. Tadi ada yang jawab kisah, benar ya jawabannya. Nah, kemudian kita lihat ya, sejarah yang menceritakan perjalanan hidup seseorang dari masa kecil hingga menjadi penguasa atau pemimpin. Ya, benar jawabannya adalah kisah. Nah, lihat di option A, teman-teman. Fakta. Nah, teman-teman kalau kita berbicara fakta tadi kesimpulan akhir penelitian ya. Nah, Kunto Wijoyo ini versi Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, kalau yang namanya fakta adalah data sejarah yang terverifikasi. Data sejarah yang sudah diuji kebenarannya. Itu namanya fakta. Jadi sekali lagi ya, saya ulang. Untuk menjelaskan option A, fakta adalah data sejarah yang terverifikasi. Data sejarah yang sudah ada analisisnya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Itu namanya fakta. Kemudian sejarah sebagai kisah, teman-teman. Nah, tadi sudah kalian ceritakan tuh, sudah kalian sebut tuh jawabannya. Ya, benar. Menceritakan kembali suatu peristiwa sejarah, menceritakan kembali perjalanan hidup. Itu namanya sejarah sebagai kisah. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk ke ilmiah. Ini kedudukan sejarah sebagai ilmu, teman-teman, ya. Jadi kedudukan sejarah sebagai ilmu ada 3, teman-teman, ya. Kedudukan sejarah sebagai ilmu ada 3. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu syarat pertama adalah memiliki objek. Nah, ada yang masih ingat nggak, teman-teman? Objek dari sejarah apa aja? Yuk, ada apa aja, yuk, Pak? Objek dari sejarah apa aja? Silakan. Ada yang tahu? Objek dari sejarah apa? Dinta? Objeknya itu hal yang diteliti dari masa lampau. Iya, masa lampau. Good job. Terima kasih, Afifah. Dinta, bagaimana Dinta pendapat kamu? Objek sejarah. Nggak apa-apa. Sepemahaman kamu aja, Dinta. Silakan. Kalau objek sejarah biasanya dari manusia atau dari masyarakatnya. Sip. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini Kuncoro. Kuncoro apa kabar? Waduh, baik Pak. Maaf saya lagi Kuncoro. makan. Hah?
Oh iya, oke siap Kuncoro, nggak apa-apa. Matiin aja nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Mairida, iya, Mairida. Pendapat kamu, menurut kamu objek sejarah apa, Mairida? Pendapat kamu aja ya. Silakan, Mairida. Iya, Pak. Bagaimana pendapat kamu tentang objek sejarah? Gak apa-apa, ini belajar kok, santai aja. Jangan merasa takut. Wah, gimana? Enggak. Yuk, bebas aja. Bagaimana? Hal yang akan diteliti. Oh, akan diteliti. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi teman-teman, saya ingatkan, nanti ketika kalian sudah masuk ke PTN yang kalian inginkan, baik itu tersebar di Jawa, Bali, dan yang lainnya ya, kalian harus bisa mengeluarkan pendapat. Karena salah satu penilaian dosen selain akademik itu kemampuan mengeluarkan pendapat. Nah, saya ingatkan ya. Oke, gini teman-teman. Kalau kita berbicara tentang objek sejarah, tadi beberapa sudah menyampaikan, betul. Objek sejarah yaitu ada dua. Yang pertama, aktivitas manusia di masa lampau. Apa yang kalian lakukan sejam kemarin lagi, sejam tadi itu sudah termasuk sejarah, tuh, udah objek sejarah. Apa yang kita belajar hari ini, kemudian kita rekam, lalu kita putar kembali untuk bahan belajar, itu sudah sejarah. Jadi yang dimaksud dengan objek penelitian sejarah, yang pertama aktivitas manusia di masa lampau, betul. Yang kedua peristiwa di masa lampau. Baik, terima kasih sudah menyebutkan untuk sejarahnya ya. Yang kedua, lanjut, ada sejarah memiliki metode. Nah, yang metodenya tadi sudah saya sampaikan di nomor 1, yang dikenal dengan metode sejarah. Jadi yang pertama ada objeknya, ada metodenya, yang ketiga empiris. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara empiris, artinya, oke, ini ada diambil lagi, maksudnya apa nih? Ya, dulu. Yang dimaksud dengan empiris, teman-teman, ya, empiris ini artinya yang dipelajari sejarah, yang diteliti sejarah, itu benar-benar peristiwa yang masuk akal. Bukan peristiwa hayalan dalam dongeng, bukan, ya. Lalu pengalaman yang dialami oleh pelaku sejarah. Misalkan nih, kalian mengalami nih kemarin, misalkan kemarin mengalami apa? Oh iya, kemarin saya beli odading mang oleh, misalkan ya, odading mang oleh. Oh, enak banget, berjubel. Nah, lalu kalian ceritakan kembali tuh di vlogger YouTube ataupun Instagram atau lain. Nah, kalian menceritakan kembali sebuah peristiwa sejarah yang kalian alami, itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan empiris. Baik, itu untuk ilmiah. Nah, kemudian kita masuk ke option D, penjelasan option D mengenai peristiwa sejarah. Maksudnya gini, teman-teman. Yang dimaksud dengan peristiwa sejarah artinya peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi dan ada buktinya. Sebagai contoh gini teman-teman, peristiwa 17 Agustus 45. Menurut kalian ada nggak buktinya? Ada nggak buktinya peristiwa 17 Agustus 45? Ada. Ada bukti, itulah yang disebut dengan peristiwa. Ya, oke. Nah, jadi yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa artinya peristiwa sejarah meninggalkan bukti. Ya, oke. Kemudian unik. Apa itu unik? Unik itu misalnya gini. Sebagai contoh gini, teman-teman. Maaf, saya mau nanya lagi ya. Teman-teman pernah dengar peristiwa Rengas Dengklok? Pernah. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu menurut kalian itu bisa diulang lagi nggak? Enggak. Nah, itu yang dimaksud unik. Yang dimaksud unik itu adalah peristiwa sejarah hanya berapa? 1 kali dan tidak bisa diulang kembali. Itu yang disebut dengan unik ya. Maaf, saya mau konfirmasi dulu nih. Kecepatan nggak nih sayanya nih? Enggak. Aman ya? Oke. Siap. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Jadi, penjelasan nomor 2, jauh itu seperti itu. Kalau untuk lengkapnya seperti ini. Ya, oke teman-teman ya.
Jadi sejarah sebagai fakta suatu unsur yang dijabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ibaratkan data sejarah yang sudah terverifikasi. Nah, kemudian sejarah sebagai kisah itu penjelasannya kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang didapat dipertanggungjawabkan, ya. Lalu sejarah sebagai ilmiah, sejarah sesuai pendekatan ilmu pengetahuan yang memiliki objek, metode, dan empiris. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Lalu peristiwa artinya sesuatu atau sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan ada buktinya. Lalu unik, peristiwa sejarah hanya satu kali. Ya, demikian penjelasan nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut yang nomor 3. Ya, ini materi kelas 10. Silakan, ada yang sudah jawab? Monggo. Dolmen. Dolmen. Oke, yang lain silakan. Punden berundak. Punden berundak. Oke, Rifda, terima kasih. Yang lain silakan. Yuk. Fatih. Firdaus, silakan Mayrida, monggo. Sebentar ya, sebentar. Salah semua ya. Salah semua. Oke, sebentar. Baik, maaf ya, tadi ada itu dulu ya. Nah, ini kalian bisa buka kembali di bukunya Pak Habib ya, bukunya Pak Habib dari kelas 10, baik itu sejarah minat maupun sejarah wajib. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara megalitikum, kalian bisa ingat kembali mengenai zaman batu ya, teman-teman ya. Zaman batu itu ada berapa? Ada 4. Ada Paleolitikum, zaman batu tua. Yang kedua, Mesolitikum, zaman batu madya. Yang ketiga, ada Neolitikum, yaitu zaman batu baru atau zaman batu muda. Yang keempat, Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Mega artinya besar, litikum artinya zaman batu. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Dalam megalitikum itu ada 2 kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Yuk, apa itu animisme, teman-teman? Silahkan. Bukan kepada roh yang tidak nyata gitu ya. Iya, betul. Terima kasih, Nadira. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita berbicara animisme, itu betul sekali. Animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Maaf ya, kalau saya boleh bilang kasar. Jadi ibaratkan dalam animisme itu, nenek moyang ada yang tinggal di pohon, ada yang tinggal di sungai, dan ada yang tinggal di gunung. Nah, kita analisis lagi nih teman-teman. Erupsi zaman dulu dengan zaman sekarang, kira-kira menurut kalian manusia pada ketika erupsi pada zaman manusia purba, apakah cenderung mendekati gunung atau menjauhi gunung, teman-teman? Pendapat kalian bagaimana? Silakan. Mendekati gunung. Mendekati gunung. Ya, betul. Mendekati gunung. Kenapa saya bilang mendekati gunung? Karena pada waktu itu mereka beranggapan bahwa nenek moyang yang tinggal di gunung marah. Biar nggak marah bagaimana? Kasih sesaji. Ya, kasih sesaji. Ya, sesajinya mungkin pada masa itu ada kembang setaman, ada apa, lalu dilemparkan ke kawah. Nah, itu ya. Oke, jadi animisme sudah saya sampaikan. Dinamisme, ada yang masih ingat nggak? Silakan. Dinamisme itu apa? Terhadap Apa? Silakan. Nggak usah malu-malu. Ya, benda. Benda yang apa, Rida? benda yang dijadikan
apa kayak Tuhan gitu, Pak? Nah, jadi gini, yang disebut dengan dinamisme itu, teman-teman, adalah sebuah kepercayaan yang dimana sebuah benda memiliki kekuatan gaib. Sebagai contoh, maaf, mungkin kan kalau sempat dengar lagu dangdut, ada istilah lagu dangdut semar mesem ya. Nah, ada sebuah keris namanya semar mesem. Nah, keris semar mesem konon katanya untuk pemikat, misalkan. Nah, itu namanya dinamisme. Atau misalkan keris pulang geni ya, misalkan keris pulang geni untuk penguasa agar tidak digoyang oleh rakyat, tidak digoyang, tidak disingkirkan, makanya ada keris pulang geni. Nah, itu yang disebut dengan dinamisme. Kita kembali lagi ke konteks soal bangunan megalitikum sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang pada masa prasejarah di Indonesia adalah saya ambil dari soal SBMB tahun 2002 ya, karena materi prasejarah, pendudukan Jepang, sekitar proklamasi, RIS, dan mempertahankan kemerdekaan, reformasi, perang dingin, dan kerjasama global, itu saya namakan prioritas pertama. RIS dan demokrasi liberal, mempertahankan kemerdekaan, reformasi, kemudian apalagi perang dingin, sedang kerjasama global, saya namakan prioritas pertama. Karena yang kalau saya bilang, kenapa saya bilang prioritas pertama, maaf ya, kasarnya itu langganan. Dalam soal UTBK pasti ada. Oke, baik. Kita jelaskan yang pertama mengenai waruga. Teman-teman, kalau kita berbicara waruga dengan sarkofagus sebenarnya memiliki kesamaan dari segi fungsi. Waruga dan sarkofagus fungsinya tempat menyimpan jenazah ya atau mayat. Nah, bedanya kalau waruga sama sarkofagus bedanya di bentuk, teman-teman. Kalau waruga bentuknya seperti balok. Maaf, waruga, maaf ya. Maaf, untuk waruga bentuknya bukan seperti balok, saya keliru. Waruga itu bentuknya seperti kubus atau elips. Nah, itu ya. Kalau sarkofagus bentuknya memanjang seperti balok. Kalau kalian lihat, sarkofagus itu seperti keranda mayat, ya. Nah, punden berundak-undak. Punden berundak-undak itu kalau kalian pernah ke Candi Borobudur, pasti kalian pernah ngalamin tuh. Ada tingkatan bawah, tingkatan tengah, dan tingkatan atas. Kasarnya itu punden berundak-undak adalah makam yang bertingkat-tingkat dan senantiasa dipakai buat pemujaan roh nenek moyang. Biasanya punden berundak-undak yang di tempat paling tinggi itu dianggap tokoh yang diutamakan ya sebagai kepala suku atau apa. Biasanya yang paling atas yang diutamakan, yang benar-benar dihormati, yang benar-benar disembah dan lain-lain. Itu yang namanya punden berundak-undak. Kalau dolmen, teman-teman, dolmen itu apa? Dolmen itu tempat menaruh sesaji. Ya, taruh sesaji dulu gede banget pakai dolmen ya, batunya panjang banget. Kalau sekarang kalau orang mau naruh sesaji di hantaran bahan itu kayak yang disebut dengan apa ya, nampan. Nah, buat ngantar makanan, nah naruhnya di situ sekarang ya. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya B, dan ini penjelasannya ya. Jadi punden berundak-undak itu adalah sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal, dolmen sebagai tempat meletakkan sajian, sarkofagus dan waruga fungsinya sama, yaitu meletakkan mayat. Ingat, sarkofagus dan waruga bedanya dari segi bentuk. Kalau sarkofagus bentuknya memanjang seperti balok, sekarang namanya keranda mayat. Kalau waruga bentuknya seperti kubus, nah nggak tahu dah kayak peti gitu dah teman-teman ya, dan bentuknya seperti kubus dan elit. Baik, untuk nomor 3 bagaimana penjelasan saya, terkecepatan nggak? Enggak, Pak. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya ya, yang nomor 4. Monggo. Nah, ini kerajaan Islam. Ini kalau zaman Islam, saya masukkan ke prioritas kedua, teman-teman. Prioritas kedua itu materi yang biasa dipelajari, yaitu pengantar ilmu sejarah, pergerakan nasional,
zaman Islam, Hindu-Buddha, kolonial, Orde Baru, peradaban kuno Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Renaisan, reformasi gereja, dan peristiwa mutakhir. Nah, itu prioritas kedua. Jadi teman-teman, yang saya sebutkan tadi, baik prioritas 1 maupun prioritas kedua, itu senantiasa keluar dalam UTBK beberapa tahun ke belakang. Makanya nanti kalian pelajari aja ya. Untuk prioritas 2 saya ulang lagi. Kalau yang dan nanti direkam tinggal diputar aja rekamannya ya. Jadi untuk prioritas kedua itu saya sebutkan ada pengantar ilmu sejarah, pergerakan nasional, zaman Islam, Hindu-Buddha, kolonial, Orde Baru, peradaban kuno Asia dan Afrika, Eropa dan Amerika, Renaisan, reformasi gereja, dan peristiwa mutakhir. Itu yang selalu keluar ya. Nah, kita lanjutkan untuk kerajaan Banten sendiri teman-teman. Ada yang sudah mengerjakan? Jawabannya apa? Hasanuddin. Hasanuddin. Kalau kita berbicara kerajaan Banten, teman-teman, kalau dari segi letak dengan kerajaan Pajajaran itu sangat dekat ya. Nah, sekarang di sini kata kuncinya adalah kerajaan Banten pada tahun 1568. Jadi kita harus tahu raja-raja Banten itu yang memerintah dari pertama sampai kesekian siapa aja. Nih, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya Hasanuddin ya. Silakan dilihat jawabannya. Nah, ini ya. Oke, jawabannya benar ya, yaitu Hasanuddin. Jadi kalau kita berbicara Hasanuddin, teman-teman maaf kalau misalnya ada yang tahu, apakah ada Hasanuddin, keterkaitan Hasanuddin dengan Sunan Gunung Jati, ada nggak keterkaitannya? Ada nggak keterkaitannya? Beliau siapanya Sunan Gunung Jati? Ada yang tahu? Silakan. Nah, kalau kita berbicara tentang Sunan Gunung Jati, Hasanuddin ini adalah putra kandung dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Nah, Hasanuddin awalnya belum menjadi raja, awalnya itu dia seorang bupati Banten. Kemudian melakukan penaklukan-penaklukan, makanya kemudian di tahun 1552 mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Banten. Nah, itu ya. Jadi raja pertamanya Hasanuddin, yang kedua adalah Maulana Yusuf. Nah, nanti teman-teman, kalau kalian dulu pernah belajar tentang materi Hindu-Buddha, kerajaan Pajajaran terakhir runtuh pada masa siapa? Maulana Yusuf ya, teman-teman ya. Nah, kemudian Maulana Muhammad. Nah, kemudian di Abdul Mufakir. Nah, di sini nih teman-teman ada sedikit kata kunci. Nah, jadi di peralihan antara Maulana Muhammad dengan Abdul Mufakir yaitu di tahun yang sama 1596. Ini kalau kita tarik ke materi kelas 11, kalian pasti ingat kedatangan Belanda ke Indonesia. Nah, di tahun 1596 itulah Belanda pertama kali datang ke Indonesia. Ada yang masih ingat nggak siapa tokoh pelautnya? Ada yang masih ingat nggak? Cornelis dah gitu kalau saya kata kuncinya. Cornelis siapa? Cornelis de Houtman. Benar, ya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman, betul sekali. Jadi Cornelis de Houtman itu adalah orang Belanda yang datang pada masa Abdul Mufakir dan di mana ketika dia datang itu apa ya? Kalau dalam bahasa kita itu dia semenang-menang, ya semenang-menang. Jadi ketika datang sikapnya nggak ramah, ya dia ingin berdagang tapi harga dagangannya ditentukan sama dia ya sama Cornelis de Houtman, bukan ditentukan oleh bandar perdagangannya. Udah marah tuh ya. Nah, itu Abdul Mufakir. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa teman-teman ya, kalau kita berbicara Sultan Ageng Tirtayasa namanya diabadikan di sebuah PTN dekat Terminal Pakupatan Serang. Apa? Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tuh ya, teman-teman. Penjelasan nomor 4, jawabannya adalah E, jawabannya Hasanuddin. Lanjut ke nomor 5. Ayo, yang sudah jawab siapa? Triple Alien, silakan.
Perang Dunia I. Silakan. Jerman, Austria, Italia. Jerman, Austria, Italia. Jawabanmu apa nih Ken? A, berarti. Betul. Iya, A. Oke, baik saja. Yang lain silakan. Dina, Dinda, Dinta, Fatih, dan yang lainnya. Kuncoro juga silakan. Ada yang ingin berpendapat. Untuk yang nomor 5, mungkin ada yang berbeda dari Niken. Silakan. Silakan. Saya sama kayak Niken, Pak. A. Oh, A. Terima kasih Kuncoro. Ya, yang lain. Nah, baik, saya jelaskan dulu. Ini kalau saya ambil, ini kan soal modifikasi ya. Artinya saya bikin untuk setidaknya pernah keluar juga nih di UTB, dulu namanya SPMB ya. Di SBMPTN 2013 apa 2012 nih, saya modifikasi lagi. Nah, teman-teman kalau kita berbicara Perang Dunia ya, kalian ingat ini materi sejarah minat ya. Mungkin Bu Mayang kali ya yang mengajarin ya. Jadi Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Nah, kalau Perang Dunia I itu negara yang terlibat 23 negara dan 23 juta orang yang meninggal. Perang Dunia I dalam sejarah disebut dengan Perang Eropa. Kenapa disebut Eropa? Karena umumnya negara yang terlibat adalah negara-negara Eropa. Nah, kemudian pada Perang Dunia Pertama ada 2 blok yang terlibat. Ada Triple Alliance dan Triple Entente. Nah, ini soal nomor 5 ini saya ambil untuk Triple Alliance sebelum perang. Ingat, sebelum perang. Kan ada 3 negara. Ada Triple Alliance dan Entente. Kita jabarkan Triple Alliance dulu. Ya. Triple Alliance adalah negara-negara yang termasuk ke dalam 3 negara. Apa aja? Yang pertama ada Jerman, betul. Austria, Hongaria, dan yang terakhir adalah Italia. Namun sayang teman-teman ya, di tahun 1915 Italia keluar dari Triple Alliance. Kenapa? Karena Austria Hongaria itu menguasai sebuah wilayah yang dimana itu bagian dari Italia. Apa bahasanya ya? Teman apa deh? Teman apa namanya ya? Jadi udah tahu itu wilayah saya, dicaplok juga gitu. Nah, itu yang terjadi. Atau dalam bahasa kita teman makan teman. Ya, dari situ kemudian Italia keluar dari Triple Alliance. Betul ya, Dinta? Tadi jawabannya adalah A. Dinta apa Niken ya? Maaf tadi. Niken ya? Oke. Jawabannya adalah A dan penjelasannya ini. Ya, jadi Triple Alliance, Jerman, Austria, Hongaria, Triple Entente, ada Prancis, Inggris, dan Rusia. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjut ke nomor 6. Monggo, untuk yang nomor 6, ini saya masuk di kategori soal nomor 1. Silakan, ada yang sudah menjawab? Ya. A. Oke. Yang lain? Firdaus. Nah, Firdaus yang belum bersuara nih. Firdaus, silakan Firdaus. Sama, Pak. Oke, siap. Ya, oke. Dafa Akbar, bagaimana pendapat kamu, Dafa Akbar? Nah, kemana ini? Nadira, bagaimana pendapatmu, Nadira? Kenapa, Pak? Bagaimana pendapatmu untuk soal nomor 6 ini? Jawabannya apa? Pendapatmu kira-kira apa? Ya, silakan. Nggak usah malu-malu. Ya, silakan. Nadira. Bukan, Pak. Oke, siap. Kita jabarkan ya, teman-teman. Ingat di materi tentang pendudukan Jepang, salah satu tindakan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, itu yang pertama mendirikan organisasi bersifat sipil dan militer. Nah, kalau sipil kan ada 3 ya teman-teman, ada 4 malah, ada 4.
Tiga. Yang pertama ada gerakan 3A. Teman-teman masih ingat nggak yang gerakan 3A apa propagandanya yang Jepang-Jepang itu loh? Ada yang masih ingat nggak? Silahkan. Yang gerakan 3A ada yang masih ingat nggak? Jepang pelindung Asia. Jepang pelindung Asia. Jepang Asia. Ya, oke. Jadi kalau gerakan 3A, Jepang pelindung Asia, pemimpin Asia, dan cahaya Asia. Cuman sayang teman-teman ya, tokohnya kurang dikenal. Tokohnya adalah Mr. Samsudin, makanya kemudian diganti. Nah, kemudian diganti oleh putra, di mana tokohnya 4 serangkai. Maaf, saya mau nanya lagi nih, 4 serangkai siapa aja? Ayo, ada yang tahu? Monggo, satu orang aja. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur. Good job, terima kasih Mairida. Iya, betul. Jadi tokohnya itu ya yang tadi disebutkan Mairida. Nah, ternyata teman-teman, maaf nih ya, saya agak kasar nih, mohon maaf. Jadi kebijakan-kebijakan Jepang itu senantiasa dimentahkan oleh putra. Jadi nasihat-nasihat dari putra ini bukan untuk pro Jepang, tapi pro Indonesia. Maaf ya, sebagai contoh, kayak tempeleng. Nah, itu tempeleng zaman Jepang ya. Orang Jepang Orang Jepang itu kalau misalkan salah dikit tempeleng hal yang wajar. Kemudian dikritik oleh Bung Hatta. Apa yang Tuhan lakukan itu keliru. Bahwa tempeleng itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah budaya yang senantiasa menjaga kehormatan. Apalagi kepala. Kepala itu sangat dihormati. Nah, akhirnya tuh kemudian dari situ kemudian akhirnya Jepang kemudian curiga, wah ini kayaknya jangan-jangan dimanfaatin nih. Ya udah, akhirnya dibubarin. Nah, kemudian putra dibubarkan karena dianggap untuk memunculkan rasa kebangsaan. Betul jawabannya A. Nah, kemudian putra diganti oleh Jawa Hokokai. Teman-teman masih ingat nggak di materi kelas 11 ada seorang tokoh Jepang yang menyediakan rumahnya untuk penyusunan teks proklamasi. Ada yang tahu siapa itu? Silakan. Siapa tokoh orang Jepang? Monggo. Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Betul, Dinta Mairida itu tokohnya Tadashi Maeda. Oke. Jadi untuk yang nomor 6 jawabannya pada tepat semua. Jawabannya adalah A. Sip ya. Nomor 7 silakan dilihat. Nah, ya, ini dia nih materi untuk yang nomor 7. Saya kategorikan materi yang demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin kategori materi 3 pernah keluar di SBMPTN 2017 ya, 2017 2018 pernah keluar. Silahkan, ada yang tahu kira-kira apa? Yang C. Nah sekarang gini, maaf mau nanya nih, kita kalau berbicara mercusuar, teman-teman ya, mercusuar nih. Kalau kalian melihat mercusuar di pantai, itu kira-kira sinarnya itu menerangi atas bawah atau sebagian, teman-teman? Kalau kalian lihat prinsip mercusuar. Sebagian. Betul. Sebagian, jadi bagian atasnya aja yang kelihatan, bawahnya tidak kelihatan. Lah, kenapa Pak? Jadi gini teman-teman, pola pembangunan semesta berencana ini digulirkan oleh Soekarno di tahun 1961 ya. Nah, di mana pada waktu itu Soekarno ingin melakukan pembangunan di bidang infrastruktur dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa pola pembangunan semesta berencana ini yang dibangun jangan infrastruktur dulu, manusianya dulu. Nah, ya, SDM-nya dulu. Ketika SDM sudah ada, sudah memadai, baru infrastruktur. Nah, ini ya. Kemudian, semesta berencana ini mengalami kegagalan. Kenapa? Ini penjelasannya. Ya, teman-teman silakan dilihat. Jadi, pembangunan semesta berencana merupakan pembangunan bersifat menyeluruh, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian semesta berencana ini dimunculkan di ketetapan MPRS
tahun 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana. Cuman sayang ya teman-teman ya, udah bagus ini sebenarnya ini tuh, udah bagus banget. Udah bagus untuk perencanaannya tuh udah benar-benar detail ya. Nah, cuman sayang gagal karena politik mercusuar. Nah, gini, kalau berbicara politik mercusuar, ini kan biasanya Bu Ervina ya yang ngajar di kelas kalian ya. Yang disebut politik mercusuar itu pembangunan besar-besaran ya teman-teman di atas pondasi ekonomi yang ambruk ya, di atas pondasi ekonomi yang rapuh. Kalau ekonomi rapuh, jangan pembangunan besar-besaran, yang ada bukan kita maju, inflasi tinggi teman-teman ya. Makanya salah itu juga sih, salah teknis juga. Memang rencana bagus, good banget kalau saya boleh bilang ya. Bagus banget ini. Kalau misalkan tidak ini ya, wah, kalau misalkan tidak intervensi bagus ini rencananya. Ya, teman-teman ya. Bahkan kalau kalian ingat lagi, Soekarno itu tidak akan membuka keran asing untuk untuk apa ya? Untuk mengeksploitasi kekayaan kita kalau tidak bangsa kita sendiri yang mengeksploitasi, teman-teman. Tuh, kebayang ya, luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, adanya politik mercusuar, saya ulang sekali lagi, politik mercusuar itu adalah pembangunan besar-besaran di atas pondasi ekonomi yang ambruk ya, di atas pondasi ekonomi yang lemah. Pembangunan besar-besaran ini demi dilihat oleh negara lain, oh Indonesia membangun, padahal lihat dalam negeri rakyat kelaparan. Weh, Indonesia bagus banget. Ternyata dalam negeri harga sembako melambung tinggi. Nah, itu yang disebut politik mercusuar ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 7 sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pendapat lain? Silakan teman-teman. Tidak ada? Oke. Nah, sekarang gini. Saya kecepatan nggak, teman-teman? Maaf, saya ulang lagi nih. Saya sering nanya kayak gitu. Maaf nih, kebiasaan saya ini. Kecepatan nggak, teman-teman? Silakan. Enggak, Pak. Aman ya? Aman ya? Oke, baik. Nah, jadi gini, teman-teman ya. Politik mercusuar itu nantinya, kalau misalkan kalian, di sejarah wajib sudah belajar Orde Baru belum, teman-teman? IPS 5? Udah, Pak. Udah. Udah. Nah, Bu Ervina kan pernah bilang bahwa sebelum Soeharto menjadi presiden, otomatis kan ada warisan tuh, ya. Jadi warisan dari pemerintahan sebelumnya ke Orde Baru itu kan inflasi 650%, teman-teman. Kalau kita berbicara Bank Dunia bahwa inflasi 650% sudah sangat parah, otomatis harus jual aset, kan gitu ya, teman-teman. Makanya, teman-teman, pada masa Soeharto, ketika dia menjadi presiden pertama kali, mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Makanya nanti teman-teman nggak kaget adanya Freeport di Indonesia tahun 68 itu sudah ada Freeport, teman-teman. Nah, kemudian ada Freeport ya, kemudian ada Caltex tuh ya. Kemudian ada yang namanya ExxonMobil. No. Demi apa? Demi menurunkan inflasi yang cukup gede. Nah, di tahun 65, 66 itu masih gede. Nah, di tahun 69 baru turun jadi 9%. Wow, ya luar biasa kan? Tapi kita kehilangan aset-aset seperti yang PT Freeport tuh, yang di Tembagapura tuh. Luar biasa loh kalau kalian ingat ya. Luar biasa loh di Tembagapura itu emasnya. Kalau kalian bandingkan emas di Tembagapura Freeport dengan di Afrika Selatan, kualitasnya lebih mana? Bagus di Freeport. Wih, bagus banget dah. Kemudian volumenya lebih besar di Freeport ketimbang di Afrika Selatan. Luar biasa tuh. Makanya ya istilahnya nyesal juga ya, tapi mau gimana lagi, sudah ada perjanjiannya gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk politik mercusuar yang pertama adalah pembangunan Monas, yaitu Monumen Nasional. Kalau misalkan kalian baca-baca sejarah lagi, ya buku-buku lalu sebagainya, itu sebenarnya adanya emas yang biasa kalian lihat di Monas itu kan sumbangan pengusaha Aceh, teman-teman.
Ada seorang pengusaha Aceh, saya lupa namanya, tapi pada masa Orde Baru dia di penjara, entah karena apa. Itu bagus banget itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua pembangunan Stadion Senayan ya, GBK ya kalau sekarang ya Gelora Bung Karno. Itu di tahun 62 ya teman-teman ya. Luar biasa bagusnya. Lalu pembangunan Jembatan Semanggi ya, Jembatan Semanggi itu bagus juga. Itu loh teman-teman yang patung apa yang ada selamat datang ya, sama yang patung kalau kalian ke Grogol tuh sebelah kanan, sebelah kiri kanan tuh ada tuh yang DPR tuh apa ya, yang patung seperti itu dah, itu juga yang bikin Soekarno juga. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pembangunan semesta berencana gagal gara-gara politik mercusuar. Politik mercusuar adalah pembangunan besar-besaran di atas pondasi ekonomi yang ambruk, yang lemah. Dan nantinya menimbulkan inflasi yang cukup tinggi. Adapun contohnya pembangunan Monas, Stadion Senayan, dan Jembatan Semanggi. Baik, nomor 7, jawabannya adalah itu ya, C jawabannya. Lanjut nomor 8, silakan. Ciri manusia purba, monggo ya, silakan ya. Nah, ada yang belum bersuara nih biasanya Rifda. Coba Rifda, sudah dikerjain? Yang nomor ini belum, Pak. Oke, yang lain silakan yang sudah. Ya, monggo yang sudah. Apa jawabanmu? Nah, Dina. Nah, Dina udah ngerjain belum, Din? Oke, yang lain silakan. Untuk yang nomor 8 ini kira-kira apa jawaban yang benar? Non-Maden bukan sih, Pak? Iya, nomaden. Ini soal yang dikatakan kalau benar-benar berhubungan A, benar tidak benar-benar keduanya B, benar salah C, kemudian salah benar D, salah semua E. Nah, kira-kira apa jawabanmu? Ya, silakan prediksi aja nggak apa-apa. B bukan, Pak. Hah? Apa Ti? B. Bandung. Pernyataan satu benar. Alasannya benar tapi tidak berhubungan. Oke, baik. Silakan yang lain. Oke, jawabannya A. Ya, nggak apa-apa ya. Kenapa saya bilang A? Teman-teman lihat, ciri manusia purba. Nah, kita lihat ke penjelasannya. Teman-teman kita lihat. Kalau kita berbicara tentang ciri kehidupan manusia purba, itu umumnya ada yang berpindah-pindah, ada yang sudah menetap, teman-teman. Baik, ciri yang pertama adalah manusia purba pasti tiap zamannya berbeda, teman-teman. Antara Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum pasti berbeda. Nah, untuk yang zaman Paleolitikum itu cenderung berpindah-pindah. Bahasanya nomaden dan mengumpulkan makanan dari alam, ya, serta peralatannya masih sederhana. Jadi, ciri yang pertama selalu berpindah-pindah dan berkelompok itu benar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, peralatan yang digunakan umumnya terbuat dari tulang, alat serpi, dan lain-lain. Itu yang kedua, itu betul. Kemudian yang ketiga, hidup berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil, minimal 15 orang. Ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa gestur. Apa itu gestur ya? Ada yang tahu? Apa itu gestur? Gerak tubuh. Nah, gerak tubuh kayak gini-gini deh gitu ya. Bahasa isyarat lah kalau dalam bahasa kita. Nah, kemudian untuk kelompok manusia purba, mereka tinggal di pantai dan lembah sungai. Dan dikenal dengan Tiongken Mondinger atau sampah dapur yang menggunung. Baik, penjelasan untuk nomor 8 jawabannya adalah A. Saya ambil dari bukunya Pak Iwayan Badrika ya, Sejarah Nasional. Yuk, silakan. Ada yang tanyakan nggak nomor 8 ini sebelum saya lanjut ke nomor 9? Monggo, teman-teman. Ya, silakan. Ada yang berbeda dengan saya? Nah, kalau yang berbeda ya ini saya penjelasannya ya. Oke. Baik, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya ke nomor 9. Yuk, nah ini dia.
Ayo, materi ini saya masuk ke kategori 3, materi yang senantiasa keluar dalam UTBK, tapi ini beberapa tahun yang lalu. Silakan. Yo. Pemerintah tidak setuju dengan penetapan batas negara dengan Malaysia. Oke, yang lain. Saya Silakan sama, Nadira. enggak, saya sama Marifda Pak juga. Oke, siap. Yang lain. Ya, Rifda, Mayrida, gimana pendapatmu Mayrida? Ini Mayrida udah ngerjain apa belum nih? Silakan Mayrida. Yuk, silakan. Ada yang sudah ngerjain? Selain ini apa? D. Oke, siap. Mayrida D. Oke, baik. Izin sebentar ya. Izin sebentar ya. Mau nyolokin dulu ini nih, ya, sebentar. Ya, oke. Teman-teman, kalau kita berbicara demokrasi terpimpin, mungkin sudah kalian pelajari ya waktu Bu Ervina ngerjain tuh ya. Nah, salah satu kebijakan politik di bidang politik dalam demokrasi terpimpin adalah selain Indonesia masuk kembali ke PBB, ya, kemudian Indonesia mendirikan ASEAN bersama Perdana Menteri yang lain, juga menjalankan politik konfrontasi. Nah, teman-teman perlu diingat, pada zaman demokrasi terpimpin itu Indonesia pernah berantem dengan dua negara. Yang pertama Belanda mengenai Irian Barat tuh ya, yang sudah kalian pelajari tuh Irian Barat waktu kelas 9 SMP itu ada tuh ya. Nah, yang kedua dengan Malaysia. Jadi ingat, politik konfrontasi itu Indonesia berantem dengan negara lain karena sesuatu hal. Yang pertama berantem dengan bahasa saya ya, ini bahasa saya ya. Berantem dengan Irian Barat, berantem dengan Belanda mengenai Irian Barat. Berantem dengan Malaysia gara-gara apa? Nah, teman-teman, kalau di sini yang pernah mengingat kejadian 11 tahun yang lalu, yaitu di final Piala AFF ya, yang 2010 Indonesia lawan Malaysia, di mana pada waktu itu ketika main di Bukit Jalil ya, di Malaysia tuh teman-teman ya, itu bener-bener dah ya, kita diserang oleh ada istilahnya Ultraman ya, serangan yang istilahnya kayak laser. Bahkan seorang Marcus Horizon menangkap kepala orang tuh yang gundul tuh, bukan bola itu ya. Nah, itu kejadian. Nah, kenapa saya sangkut pautkan? Karena ternyata Indonesia dengan Malaysia itu dulu pernah nggak akur. Gara-gara apa? Gara-gara Malaysia membentuk sebuah federasi yang disebut dengan Federasi Malaysia. Jadi Indonesia merasa berang. Kenapa? Karena ada dua negara yang nyemplok atau apa ya, istilahnya bahasanya itu nyempil di Pulau Kalimantan. Apa? Sarawak dan Sabah. Jadi Federasi Malaysia itu ada beberapa negara. Yang pertama Malaysianya sendiri, Sarawak, Sabah, kemudian Singapura, kemudian apa? Brunei Darussalam. Nah, oleh Malaysia dianggap, oleh Indonesia maaf ya, dianggap sebagai pencaplokan wilayah. Nggak boleh, itu akan menimbulkan kolonialisme terbaru. Makanya ada istilah Ganyang Malaysia. Itu di tahun 1962-63 ya. Nah, itu untuk penjelasan nomor 9 dan ini jawabannya C. Nah, ini teman-teman silahkan dilihat. Jadi gara-gara keinginan persekutuan tanah Melayu intinya ya, Federasi Malaysia itu Brunei, Sarawak sampai Sabah. Nah, seperti itu. Kemudian oleh Soekarno dianggap sebagai kolonialisme baru, Malaysia sebuah boneka Inggris terhadap kolonialisme dan imperialisme. Baik ya. Nomor 9 ini penjelasan saya, jawabannya adalah C. Maaf, untuk suara di headset, laptop, dan handphone kalian, ada suara aneh nggak? Ngikan gitu, nggak ada? Enggak sih, Pak. Aman Nggak ya? ada, Pak. Nggak ada, oke. Takutnya ada suara aneh ya. Oke, lanjut ya untuk yang nomor 10. Silakan. Yuk. Ini materi sejarah minat. Renaissance termasuk kategori soal kedua. Monggo ya. Silakan.
D, Apa aja? bukan Yang D. D. Ya, yang lain, monggo. Saya D juga, Pak. Iya, Sama. Nadira juga. Oh, sama ya. Baik, jawaban untuk yang nomor 10 ini, jawabannya adalah D, Renaissance. Renaissance, kalau dalam bahasa Inggris, rebirth ya, kelahiran kembali. Yaitu sebuah gerakan menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi ya, maaf ya, menghidupkan kembali Yunani dan Romawi. Kenapa Yunani dan Romawi? Karena kebudayaan Yunani dan Romawi adalah pondasi awal kebudayaan Eropa ya. Nah, perlu diingat sebelum adanya Renaissance, Eropa mengalami sebuah masa yang menyeramkan, masa yang suram yang disebut dengan Dark Age. Pernah mendengar kalian ada istilah Dark Age? Pernah, Pak. Iya. Jadi yang dimaksud Dark Age itu adalah kondisi Eropa di mana yang menjadi sumber utama kebenaran bukan logika kita, bukan. Tapi apa yang disampaikan oleh gereja, apa yang disampaikan oleh kitab suci Bible, teman-teman pada waktu itu. Nah, sebagai contoh gini ya, maaf nih, OOT sedikit. Gereja pernah menyampaikan bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah bumi. Matahari beserta yang planet lain mengelilingi bumi yang dikenal dengan teori geosentris. Cuman teori itu kemudian dibantah oleh seorang tokoh bernama Nicolaus Copernicus. Nah, Nicolaus Copernicus itu mengeluarkan sebuah teori yang disebut dengan teori heliosentris. Ya, heliosentris menjelaskan bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari, bumi beserta planet yang lain itu mengelilingi matahari berdasarkan garis edarnya. Ya, kakak istilahnya saya yakin kalian pernah mendengar ada istilah rotasi bumi dan revolusi bumi ya. Nah, kemudian itu diperkuat oleh Galileo Galilei dengan menemukan sebuah teropong. Bener. Nah, akhirnya kan gereja kagak mau kalah tuh. Akhirnya dua tokoh itu ada yang disuruh minum racun dan ada yang disuruh dihukum penjara seumur hidup. Dan jawabannya adalah D. Ini penjelasan saya. Jadi Renaissance itu berasal dari kata rinascita. No, ya. Artinya kelahiran kembali. Rinascita kalau bahasa Itali. Kalau bahasa Inggris, rebirth. Nah ya, kemudian Renaissance diperkenalkan oleh seorang tokoh namanya Giorgio Vasari. Jadi Giorgio Vasari itu tokohnya ya. Nah kemudian Renaissance itu adalah sebuah periode menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi. Nah saya sampaikan tuh ya. Nah nanti teman-teman perlu kalian ketahui juga bahwa Renaissance itu merupakan puncak di mana Eropa bangkit dan puncak di mana munculnya ilmu pengetahuan. Perlu kalian ingat juga ilmu pengetahuan yang terakhir kali muncul, maksudnya yang terakhir dia berkembang, itu kan sosiologi, Auguste Comte namanya. Lanjut berikutnya dan nomor 10 jawabannya D. Bagaimana penjelasan saya dari nomor 1 sampai nomor 10? Bisa kalian pahami? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Jelas. Kita lanjutkan lagi nomor 11. Ya. Nah, ini perang dingin. Teman-teman masih ingat nggak yang disampaikan Bu Mayang apa Bu Ervina nih yang mengenai perang dingin? Bu Mayang. Bu Mayang. Apa yang dimaksud perang dingin? Silakan. Antara siapa dan siapa? Monggo. Uni Soviet sama Jerman ya. Uni Soviet sama Jerman. Oke, yang lain silakan. Perang urat syaraf atau psikologis antara Uni Soviet sama Amerika. Nah, oke. Ada dua variabel di sini, teman-teman. Yang perlu kalian ketahui bahwa perang dingin itu kan terjadi setelah Perang Dunia Kedua kan. Nah, salah satu adanya perang dingin diawali dengan
adanya sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Potsdam. Teman-teman masih ingat nggak yang Jerman dibagi dua? Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Jerman Timur oleh Uni Soviet. Teman-teman sepakat nggak dalam Perang Dingin itu identik dengan persaingan? Sepakat nggak menurut kalian? Sepakat. Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak mau kalah satu sama lain. Nah, perlu kan ketahui juga nanti Perang Dingin nantinya itu kan ada beberapa persaingan selain persaingan di bidang antariksa dan lain-lain. Kita langsung ke konteks soal ya teman-teman ya. Invasi Teluk Babi. Nah, kalau kita berbicara invasi Teluk Babi ini berada di daerah Kuba, teman-teman. Ceritanya gini ya. Saya ulang sedikit ya, maaf, curhat sedikit nih. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang Perang Teluk Babi, pertama kali gini. Dulu itu teman-teman, di Kuba ada seorang pemimpin yang sangat kejam, sangat otoriter dan menyengsarakan rakyat, namanya Batista. Tuh, Fulgencio Batista. Silakan lihat nomor 1. Nah, selama pemerintahan Batista ini, kalau meminjam istilah kalian, Kuba berada pada Madesu. Apa itu Madesu? Ada yang tahu nggak Madesu itu apa? Apa itu Madesu? Ada yang tahu nggak? Kepanjangannya apa Madesu? Kalau saya bilang masa depan suram. Ucap ya. Iya, emang betul. Ini memang betul. Saya nggak kasar nih. Jadi mohon maaf kalau kasar ya. Jadi pada pemerintahan Fulgencio Batista itu ya masa depan suram. Semua dikuasai oleh negara, kebebasan tidak boleh, berpendapat tidak boleh, maka rakyat banyak yang menderita. Nah, lalu di situ kemudian muncul seorang tokoh namanya Fidel Castro, teman-teman, ya. Nah, Fidel Castro ini dia prihatin rakyatnya kok Batista kayak gini ya, gitu. Padahal sama-sama militer gitu kan. Nah, kemudian Fidel Castro nyari cara bagaimana menggulingkan Batista. Lalu diambil sebuah cara melakukan kerjasama dengan Amerika. Amerika tolong saya dong, Batista gini. Amerika setuju karena dia lagi nyari teman juga ya. Nah, akhirnya Amerika bantu deh ya Fidel Castro menumbangkan Batista. Otomatis Batista tumbang, Castro naik nih jadi pemimpin Kuba. Nah, cuman sayang di sini saya menamakan sebuah istilah namanya kacang lupa kulitnya. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika Fidel Castro sudah jadi pemimpin, dia cenderung melupakan Amerika, dekat dengan Uni Soviet. Amerika marah nggak? Marah. Soalnya lagi perang. Iya, udah tahu saya bantu kamu jadi pemimpin, kok gini balasannya gitu. Ya akhirnya ngambek tuh. Lalu kemudian Amerika Serikat mengumpulkan bala tentara untuk menyerang Fidel Castro. Nah, insiden itu yang disebut dengan Perang Teluk Babi ya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa insiden Teluk Babi ini nantinya akan terjadi perang nuklir. Jadi gini teman-teman, nuklir Uni Soviet dan nuklir dari Amerika Serikat udah ketemu. Udah ketemu itu udah ketemu. Cuman sayang yang mundur siapa? Yang mundur Amerika, teman-teman. Makanya dalam sejarah ada 2 kekalahan memalukan Amerika Serikat sepanjang sejarah. Yang pertama yaitu pada insiden Teluk Babi, kalah oleh Uni Soviet, kalah gertak, itu yang pertama. Yang kedua, kekalahan mereka pada Perang Vietnam. Kenapa pada Perang Vietnam kalah? Karena Vietnam menggunakan taktik perang gerilya yang pernah dipraktekkan, yang pernah dipakai oleh pejuang kita dalam melawan Belanda. Begitu ya. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah D. Oke. Baik. Itu ya untuk nomor 11.
Maaf nih, kita kan selesai sampai jam 11.15. Nah, nanti kalau misalkan nggak sempat selesai sampai nomor 20, ya nanti pembahasannya ada. Tapi kalau misalkan nanti, Pak, lanjutin aja sampai nomor 20, takutnya kalian ada acara. Makanya saya konfirmasi dulu nih. Andai kata selesainya ternyata lewat dari 11.15 nggak apa-apa. Ada acara nggak kaliannya? Gitu, mau nanya dulu, takutnya. Kalau saya nggak apa-apa, yang lain nggak tahu. Ya, silakan. Yang lain pendapatnya bagaimana? Dina dan yang lainnya gimana? Apa 11.15 aja, selesaikan aja gitu? Saya bisa-bisa aja sampai 20, Pak. Oke, monggo yang lain. Saya minta pendapat umum dulu nih. Saya Ya. juga bisa, Pak. Ya. Kalau misalnya lebih dari jam 11.15. Iya, oke. Oh, misalnya Dina ada acara, nggak apa-apa, Din. Nggak apa-apa, ya. Oke. Kalau tidak sempat, nanti kan bisa dengerin rekamannya, ya. Oke. Ya, karena saya kan di kelas ini kan jarang ngajar. Jadi mohon maaf juga kalau saya caranya beda nih, ya. Oke. Baik, lanjut ya. Langsung kita lanjut berikutnya ya. Untuk yang nomor 12, ya. Oke. Kita lanjut berikutnya untuk yang nomor 12. Nah, ayo silakan. Untuk yang nomor 12, kira-kira jawabannya apa? Ini soal kategori 1. Silakan. Ya, silakan. Ada yang ingin berpendapat? Monggo. Pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai dengan menguasai wilayah strategis secara berurutan, yaitu, ayo silakan. Coba, saya ingin tahu. Yang apa? Oke, terima kasih Firdaus. Ada yang lain? Silakan. Yang berbeda dari Firdaus? Silakan. Ada yang berbeda? Saya juga apa? Oh, oke. Baik. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang Jepang, ingat nggak kalian tentang penyerangan Jepang kemana dulu sebelum masuk ke Indonesia? Ada yang masih ingat nggak? Dia nyerang mana dulu? Itu loh, yang pangkalan-pangkalan apa gitu. Coba. Selat Malaka. Hah? Yang keras di Selat apa? Malaka. Bukan. Jadi gini ceritanya ya. Saya ulang nih, maaf curhat lagi nih. Jadi kalau kita berbicara tentang Jepang, Jepang itu kan dulu sempat tertinggal jauh dari negara lain. Jepang sempat memberlakukan sebuah politik namanya politik isolasi. Jepang menutup diri dari dunia luar karena takut agama sendiri, yaitu agama Shinto bercampur dengan agama lain. Karena pada waktu itu di Jepang pernah ada Belanda yang mencoba mengkristenkan Jepang, kemudian Jepang tersinggung akhirnya diusir. Maka di situ berlaku politik isolasi. Nah, dia pokoknya menutup diri. Kalau dalam bahasa sosiologi adalah teori mengasingkan diri ya. Nah, karena sesuatu hal. Nah, dari situ Jepang tidak update tuh ya, tidak update. Kemudian dia tidak mengetahui perkembangan-perkembangan di dunia barat. Sampai pada suatu ketika di tahun 1854 seorang komodor dari Amerika Serikat namanya Commodore Perry ya. Commodore Perry itu dia membuka Jepang. Nah, lucu ini maaf ya, saya lucu dikit ya. Jadi seorang samurai itu kan dia memiliki keberanian ya. Semangatnya itu semangat Bushido ya. Kalau misalkan dia berani seperti samurai. Tapi kalau dia gagal, dia bunuh diri. Teman-teman ada yang masih ingat nggak? Bunuh diri ketika dia dikasih tugas. Nah ternyata tugasnya gagal. Lalu dia bunuh diri menusukkan samurai. Namanya apa ya di Jepang ya? Ada yang mesti tahu?
Jadi ketika dia itu bunuh diri pakai samurai tuh gitu kan. Nah, itu namanya apa di Jepang. Nah, kemudian ketika perang ternyata ketika ditembakkan senjata yang ada samurai itu bukannya datang ngadepin malah kabur. Ketawa itu loh kok bisa kabur gitu kan. Nah, dari situ kemudian Commodore Perry berhasil membuka Jepang dengan sebuah perjanjian namanya Perjanjian Kanagawa ya. Dari situ kemudian Jepang melakukan pembaharuan di berbagai bidang yang dikenal dengan restorasi Meiji ya. Nah, mungkin saya yakin ya kalian pernah dengar tuh restorasi Meiji. Jadi Jepang melakukan pembaharuan, dari situ kemudian Jepang angkatan perang dimodernisasi. Kemudian pemuda-pemuda Jepang yang biasanya suka nongkrong disuruh ke luar negeri belajar ke negara-negara Eropa, sudah cukup ilmu balik lagi ya. Kemudian mengembangkan negaranya. Nah, dari situ kemudian teman-teman mereka sudah maju lalu dibuktikan dengan sebuah penyerangan tahun 1905 Jepang mencoba peruntungannya untuk mengalahkan Rusia. Ternyata benar berhasil. Dari situlah kemudian muncul nasionalisme bangsa Asia bahwa ternyata lah Eropa nggak ada apa-apanya. Buktinya Rusia dengan mudah dikalahkan Jepang. Nah, di situ kemudian Jepang menyerang berbagai negara, baik itu Korea dan Manchuria. Nah, kemudian di Perang Dunia Kedua, Jepang ikut serta bersama negara Italia dan Jerman, tapi dia bloknya blok Asia Pasifik. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya mempersatukan Asia yang dikenal dengan Hakko ICU, sasaran yang pertama yang dia lakukan adalah melakukan penyerangan ke sebuah pangkalan yang tadi disebutkan oleh siapa ya? Nadira, namanya Pearl Harbor ya di Hawaii. Serangan Jepang ke Pearl Harbor itu dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1941 jam 8 pagi. Kurang 5 menit, 7.55. Kalau kalian sendiri jam 7.55 sudah pada olahraga, sudah pada bangun belum? Jam 7.55 pagi. Sudah. Udah ya, udah pada yang olahraga, udah ada yang ngepel, udah ada yang ya pokoknya udah mungkin udah ada yang daring kali ya. Nah, pada waktu itu tentara Amerika Serikat disuguhkan Jepang bukannya roti tapi mortir, banyak yang tewas. Nah, di situ tuh udah ada kalah tuh. Alasan Jepang menyerang Pearl Harbor itu karena Amerika dianggap sebagai penghalang Jepang mewujudkan cita-citanya mempersatukan Asia yang dikenal dengan Hakko ICU. Nah, kemudian setelah penghalangnya berhasil disingkirkan, Jepang kemudian melakukan serangan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui juga, maaf ya agak sedikit meringkas materi sebelumnya nih. Jepang datang ke Indonesia ada beberapa latar belakang teman-teman. Yang pertama, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perang. Indonesia kaya akan sumber manusia, nanti yang cowoknya buat Romusa, yang perempuannya untuk Jugun Ianfu atau wanita penghibur. Yang ketiga adalah semangat mempersatukan Asia yang dikenal dengan Hakko ICU ya. Nah, tindakan pertama yang dilakukan oleh Jepang setelah datang ke Indonesia itu melakukan beberapa penaklukan di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Tarakan di Pulau Kalimantan dulu. Kenapa di Pulau Kalimantan? Karena berdasarkan pengamatan, ternyata Kalimantan itu banyak sekali cadangan minyaknya. Makanya diserang berbagai daerah. Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, sampai Banjarmasin. Itu merupakan daerah yang kaya akan minyak. Karena sebelumnya teman-teman, sebelum Jepang datang ke Indonesia, mereka melakukan sebuah tindakan memata-matai daerah yang merupakan pusat dari orang Belanda, kekuasaan Belanda. Kira-kira di mana gitu. Nah, ternyata nih ada mereka itu banyak yang nyamar, teman-teman. Ada yang menyamar sebagai buruh cuci, ada yang menyamar sebagai maaf ya gelandangan, ada yang menyamar sebagai pedagang kelontongan. Tapi mereka tidak sembarang menyamar. Mereka mencatat peta kekuatannya di situ berapa, ya.
di mana peta kekuatannya misalkan nih, oh ternyata di Balikpapan berapa kompi, pemimpinnya siapa, ketuanya siapa, kelemahannya apa, itu semua data makanya dengan mudah semua bisa ditaklukkan. Jadi untuk kita ke soal lagi. Pendudukan Jepang di wilayah Indonesia menguasai wilayah apa? Tadi jawaban Firdaus ya, tadi yang kamu jawab ya. Tarakan, Balikpapan, Pontianak, kemudian Samarinda dan Banjarmasin. Jawaban Firdaus benar dan ini penjelasannya. Tuh, teman-teman silakan dilihat. Jadi kronologinya itu kan 11 Januari datang, ya kan? Di Tarakan. Lalu Balikpapan, lalu Pontianak, lalu Samarinda dan Banjarmasin. Teman-teman bisa lihat ya di layar laptop dan handphone kalian tanggal-tanggalnya. Dari tanggal 11 Januari sampai 10 Februari itu Jepang menguasai wilayah-wilayah yang tadi disebutkan oleh Firdaus. Baik, nomor 12. Kira-kira penjelasan saya jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. terima kasih. Siap. Baik, teman-teman, kalau misalkan ada yang ada acara, nggak apa-apa, live aja. Kebetulan kan ini sudah ada yang ngerekam nih. Jadi nanti kalian tinggal itu aja ya. Oke, kalau ada yang acara hari ini ya. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita lanjut aja sampai selesai. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 28. Silakan teman-teman. Untuk yang nomor 13, ada yang sudah ngerjain. Jawabannya apa? Monggo. Nah, di mana salah satunya ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah Yunan, Cina Selatan, pernyataan pertama. Kemudian penyebaran ke wilayah Indonesia disebabkan oleh desakan perang dan melawan bangsa-bangsa di Asia. Silakan, ada yang sudah jawab belum? Monggo. Gak apa-apa, salah juga. Namanya juga belajar. Silakan. Yuk, silakan. Nah, saya mau coba nih. Mairida. Nah, Mairida nih. Monggo Mairida, untuk pendapat kamu nomor 13 kira-kira apa? Silakan Mairida. Yang B bukan, Pak? B, oke. Terima kasih Firdaus. Bapak terputus, Pak. Halo, tes. Ini yang keputus gua, Pak. Siapa? Iya, keputus kok. Bapaknya putus. Iya, Kirain. keputus. Kirain gua. Kalau Pak Sofyan itu gue izin live dulu ya, ada Bude datang di bawah.
Siap. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ini PM-nya bukannya sampai 11.15 ya? Iya, tapi katanya Jadi, yang mau live aja. 11.15, cuman dia kayak nawarin mau lanjut sampai nomor 20 nggak, cuman kalau lanjut sampai nomor 20 lebih dari 11.15 lo nggak apa-apa. Gitu. Cuman ininya aja pas Sofiannya nggak ada. Iya, ya udah gue izin live dah. Ya, sekolah. Soalnya Mau mandi gue. nggak sama. Soalnya pas Sofiannya nggak ngomong apa-apa lagi, itu nggak join lagi. Kayaknya wifi-nya putus dah. Iya, kayaknya wifi-nya putus. Ya udah kita live aja. Ntar gue stay di sini. Live aja. Kabarin ya Us kalau misalnya pas Sofiannya balik. Iya. Oke. Oh, lu mau keluar? Udah keluar. Mon, pantun, Mon. Kayaknya di meet yang satunya deh.